bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari sidang Komisi C. Saya Ismiati Rahayu dari Jawa Barat dan rekan saya. Saya Rusfa Musai dari Sulawesi Selatan. Kemarin sampai dengan malam hari telah berlangsung sidang Komisi C tentang perubahan anggaran rumah tangga. Dari rangkaian persidangan yang berlangsung sejak siang hingga malam hari, tidak terdapat kesepakatan untuk beberapa pasal, tetapi ada pasal-pasal yang disepakati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggaran rumah tangga adalah penjabaran dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar. Anggaran rumah tangga ini dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan. Karena anggaran rumah tangga dirasa lebih fleksibel dalam proses mekanisme perubahannya, sehingga anggaran rumah tangga diubah dalam forum RP3YD yang dilaksanakan setiap 6 bulan. Adapun kebutuhan untuk perubahan anggaran rumah tangga dirasakan memang sangat mendesak. Banyak ketentuan-ketentuan yang memang harus segera diatur, antara lain misal tentang kekosongan anggota Dewan Kehormatan yang meninggal atau mengundurkan diri. Itu belum ada aturannya, yang mana saya contohkan misalnya Dewan Kehormatan Pusat dari 7 anggota sekarang tinggal 5 karena rekan Abdul Syukur dan rekan Ahmad Yulias telah mendahului kita, dan sampai sekarang komposisinya masih tetap 5. Yang sangat dirasakan adalah hal-hal itu terjadi di daerah. Dengan peraturan menteri di mana pengangkatan notaris banyak dilakukan di daerah D yang sekarang jadi C, rata-rata per daerah bisa 100 notaris diangkat setiap tahun, sedangkan komposisi dari anggota Dewan Kehormatan hanya 3 orang. Nah, kalau dari 3 orang ini berkurang tentu akan mengganggu kinerja dari Dewan Kehormatan. Dan banyak sekali misalnya tentang rekomendasi yang dirasakan terlalu panjang, yang nanti bisa di shortcut dengan mengisi secara online, yang hal-hal mana kemudian e-voting juga sudah dirasakan sangat perlu, Ibu Ketum. E-voting ini mengingat anggota sekarang sudah sekitar 20.000, supaya Ketua Umum lebih legitimate untuk e-voting merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, namun harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Adapun untuk rancangan perubahan yang disampaikan oleh pengurus pusat kali ini adalah tentang kongres, kemudian tentang tim-tim, yaitu tim verifikasi, tim pemilihan, dan tim pengawas, serta tentang presidium. Mengenai rancangan pasal 12, di mana di sini Kongres untuk pendaftarannya, Kongres dari anggota mendaftar melalui Pemda. Kemudian ada ketentuan yang mengatur di dalam pasal 12 ayat 6, apabila anggota tidak mendaftar lewat Pemda dan Pemda tidak menyampaikan hasil pendaftaran peserta kongres kepada tim verifikasi, maka anggota dapat mendaftar kepada tim verifikasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan kongres, dan pasal ini disetujui di dalam sidang komisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal 13. Pasal 13 ayat 1 huruf E disetujui juga dalam sidang, yaitu tentang pembentukan tim verifikasi yang semula dibentuk selambat-lambatnya 1 bulan sebelum prakongres, maka di sini disepakati diubah menjadi 2 bulan sebelum prakongres. Kemudian terjadi ketidaksepakatan, yaitu tentang pasal 13
ayat 4 huruf E tentang penyampaian hasil kerja tim verifikasi tentang verifikasi calon atau balon ketum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat, di mana di dalam peraturan yang lama, ketentuan yang lama adalah di mana tim verifikasi ini menyampaikan hasil verifikasinya di dalam kongres kepada presidium. Dan dari rancangan yang disampaikan adalah bahwa tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasinya kepada ketua sidang dalam RP3YD. Nah, ini yang tidak disepakati karena ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan terutama pasal 18 di mana tugas presidium atau kewenangan presidium adalah menerima hasil laporan tim verifikasi tentang hasil verifikasi balon ketum dan balon anggota DKP, di mana pasal 18 ini tidak termasuk dalam rancangan perubahan anggaran rumah tangga, sehingga dari sementara anggota persidangan menyatakan bahwa pasal ini atau rancangan ini tidak dapat disetujui, jadi dibatalkan atau tidak termasuk dalam putusan. Kemudian yang terkait juga karena sudah tidak sepakati, maka untuk rancangan pasal 14, 15 dan 16 yaitu tentang pembentukan tim pemilihan, tim pengawas dan tentang pencalonan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat juga belum ada pembahasan. Nah, demikian pimpinan sidang. Ini yang dihasilkan dari sidang Komisi C kemarin, dan sepenuhnya saya serahkan kepada pimpinan sidang plenum. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang Komisi C dan sekretaris yang telah menyampaikan hasil sidang-sidang di Komisi C. Namun seperti yang kita dengar bersama, ada beberapa pasal tentang perubahan anggaran rumah tangga yang di dalam sidang disetujui dan belum disetujui. Demikian ya? Betul. Disampaikan dalam forum yang lebih luas dan untuk disepakati untuk dijadikan mendapatkan hasil yang lebih baik. Demikian dari saya pimpinan sidang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Oh iya Pak, pimpinan sidang satu lagi dari rekan Ridho tadi yang minta agar ditayangkan, mungkin karena ini pasal, ya, mohon agar ditayangkan supaya semua paham pasal apa sih, bunyinya seperti apa. Gitu ya. Ini yang tidak sepakat ya Bu? Pasal yang usulan rancangan tadi ya, belum disetujui ya? Rancangan tadi. Oke, OC barangkali sudah siap, silakan ditayang. Pasal 13. Yang lain selain yang tidak disepakati pasal-pasal itu sudah bisa kita setujui atau kita terima? Bisa kita terima yang lain? Hasil yang lain? Pasal 13 ayat 4 huruf. Diterima atau dibahas? Dibahas? Baiklah, berarti pimpinan Komisi C sudah bisa memberikan hasilnya kepada kami dan hasil sidang Komisi C akan dibahas di dalam forum RP3YD ini dalam sesi yang lain. Kita akan lanjut nanti ke sesi hasil sidang di Komisi D. Oke, silakan.